dikutuk sama Allah. Kalau dikutuk sama Allah tuh kayak setan, ya iblis itu terkutuk, ya iblis terkutuk. Kalau udah dikutuk sama Allah tuh haram masuk neraka, masuk surga. Allah haramkan masuk surga. Iblis Allah haramkan masuk surga. Kenapa? Karena dia terkutuk. Orang sama, kita nyuap orang atau disuap sama orang. Ya maka wawarada fil hadis la'anallahu rasi wal murtasi wal masiyu bainahuma. Ya kata Nabi, Allah akan laknat, dikutuk sama Allah. Kalau dikutuk sama Allah tuh kayak setan, ya iblis itu terkutuk, ya iblis terkutuk. Kalau udah dikutuk sama Allah tuh haram masuk neraka, masuk surga. Allah haramkan masuk surga. Iblis Allah haramkan masuk surga. Kenapa? Karena dia terkutuk. Nah, ya kalau orang dikutuk sama Allah, la'anallahu ar-rasi, Allah kutuk bagi orang yang melakukan suap. Ya pelaku suap Allah tutup, Allah kutuk. Wal murtasi atau orang yang menerima suap, yang melakukan suap dikutuk, yang menerima suap juga dikutuk. Bahkan wal masih bainahuma atau perantara terjadinya suap menyuap, ya nyuapnya lewat si fulan, tolong titip sama Pak Fulan, kasih Pak Fulan dari saya, ya titip, tolong benarkan tuntutan saya, ya nah, sama itu, ya atau orang yang kita suap. Nah, begitu. Ya pelaku itu, apa namanya maklar, ya maklar hukum, ya untuk meloloskan tuntutannya sehingga dia sogok sono, sogok sini, itu ya ancamannya adalah laknat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka dilarang kita untuk melakukan itu. Ya baik kita yang menyuap atau kita yang disuap, baik kita yang apa namanya itu bayar orang atau kita yang dibayar sama orang untuk memberikan saksi palsu, untuk mengucapkan sumpah palsu. Itu dulu ada kisah tentang 3 orang hakim di zaman Bani Israel, ya di zaman dahulu. Ya ada 3 apa namanya itu hakim, hikayatan ada 3 hakim di zaman Bani Israel. Wahukia, wagadhukia. Ya telah dihikayatkan anal gudota di zaman Bani Israel kanu salafah. Dulu di zaman Israel itu kalau mau menetapkan hukum buat seseorang itu di situ ada 3 hakim. Ya, ada 3 penuntut. Ya, ada 3 hakim di situ. Nah, ada 3 hakim, farsalallahu lahum malakan. Ya hatta yamtaniha, ya yamtahinuhum. Allah utus satu orang malaikat untuk menguji 3 hakim nih, ya menguji 3 hakim. Allah utus malaikat ini 3 hakim, kerjaannya benar-benar jujur apa enggak, ya 3-tiganya. Akhirnya sudah Allah utus malaikat untuk menguji mereka, ya menguji itu 3 hakim di zaman Bani Israel. Fawajada rajulan alamain yasqi baqaratan wa khalafaha ijlatan. Ya ternyata setelah itu ditemukan ada seorang laki-laki yang ngasih minum sapi sama anaknya, sapi perempuan, sapi betina, ada anaknya, anak sapi, ya kasih minum. Itu berarti di sebuah danau mungkin, ya di sebuah danau atau di tempat kasih minum binatang. Nah, sudah kasih minum itu orang laki-laki bawa sapi sama anak sapi, ya induk sapi sama anak sapi. Akhirnya ya pada ahal malak, maka dipanggil oleh malaikat tuh, ya yang malaikat itu nyaru jadi orang, menyerupai orang tapi naik kuda. Wahwa raqiba farasan, dia itu naik kuda. Malaikat nih yang diutus sama Allah naik kuda. Itu anak sapi lagi sama induknya, lagi sama biangnya, dipanggil sama malaikat karena malaikat yang manggil, malaikat naik kuda. Ah, fatabiat hal ijlah. Akhirnya itu anak sapi karena yang manggil malaikat punya magnet yang kuat, itu binatang. Akhirnya itu anak sapi bukan ikut emaknya, bukan ikut induknya, tapi ikutin kuda. Ikutin kuda tuh yang ditunggangin sama malaikat. Nah, akhirnya terjadi kan keributan antara pemilik sapi sama orang yang naik kuda. Yang naik kuda itu malaikat nyaru. Ya, terjadi keributan.
Sudah kata yang naik kuda, ini anak sapi milik saya. Ya kata yang punya sapi perempuan, lah milik saya, ini emaknya. Ini emaknya. Apa kata yang punya kuda? Ya buktinya dia ngikut sama saya, gitu kan? Buktinya ini anak sapi ikut kuda, ikut saya, berarti ini punya saya. Tadi ada keributan. Faqala ya bayinan al-gadi. Ya bayinan al-gadi, dia berkata itu keduanya, wahai qadi, tolong dihukumkan ini kami berdua. Ya kata dia ini punya milik dia, ya padahal ini ya milik saya. Ini saya bawa sapi betina sama anaknya ngikutin kuda, tapi diakui nama yang punya kuda kalau itu anak sapi dia. Datanglah mereka di sidang, ya di depan 3 orang hakim. Mereka datang berdua ila gadil awal, terhadap hakim yang pertama. Ya fadafa'a ilaihil malak durratan, malaikat, ya karena malaikat itu ya dia coba sobok itu. Hakim yang pertama disobok sama dia, durrah, dikasih permata. Sapi murah dia harganya. Ya tapi dikasih permata itu. Hakim yang pertama, ya dikasih intan. Ya intan berlian. Dikasih intan berlian, ya kata ini malaikat yang nyaru pemilik kuda, waqala lahu uhkum bi annal ijlatali, wahai tuan hakim. Yang pertama nih, hakim yang pertama, kata ini orang yang naik kuda, ya kata dia hukumkan, putuskan ya bahwa ini anak sapi milik saya. Ya udah dikasih berlian, ya udah dikasih berlian. Udah, qala bimada ahkum, bagaimana saya menghukumkan? Ya, bagaimana saya menghukumkan itu? Qala, ya dia katakan arsalal faras wal bagarah wal ijlah. Coba ya arsilil faras wal bagarah wal ijlah, datangkan itu kuda, datangkan itu sapi betina, datangkan itu anak sapi. Ya, kata hakim yang pertama nih. Ya, kata hakim yang pertama, fa'in tabi'atil faras, kalau itu anak sapi ikut kuda, fahiyali. Ya kalau itu anak sapi ikut kuda saya, berarti itu milik saya, kata pemilik kuda. Udah didatangkan, ternyata begitu datangkan dipisahkan itu kuda, dipisahkan, sapi betina dipisahkan, anaknya dipisahkan. Ternyata itu anak sapi, fatabi'atha, anak sapi ngikut kuda. Ya anak sapi ikut kuda. Akhirnya itu hakim yang pertama fahakama bihalahu, kata hakim yang pertama ini anak sapi milik pemilik kuda. Udah kalah dia, sombong tadi. Ya itu yang pertama. Datang lagi ya memberikan penyaksian, ya keterangan dari hakim yang kedua. Atayail gadithani, itu malaikat datang lagi ke hakim yang kedua. Ya sama, fahakama kadalika wa khadadurra. Ya sebelumnya udah disombok duluan juga, dikasih permata, dikasih intan berlian. Akhirnya dia juga hukumkan begitu. Kata dia, saya juga putuskan begitu, karena itu anak sapi pasti dia akan ngikut induknya. Ya berarti ini anak sapi pemilik milik yang punya kuda. Udah 2 berarti. Wa amal gadithalis, adapun hakim yang ketiga, pada palahul malak kuduratan, sama disogok juga, dikasih intan berlian juga hakim yang ketiga. Wa qala laku, dan dia katakan kepada hakim yang ketiga, hukum bainana, ya tetapkan hukum terhadap kami. Apa kata hakim yang ketiga? Faqala inni haid, maaf tuan saya lagi haid. Kata hakim yang ketiga. Kata hakim yang ketiga, maaf tuan, ya saya dikasih permata, dikasih berlian, saya nggak mau. Dan saya suruh mutusin ini untuk membenarkan tuntutan tuan bahwa ini anak sapi milik tuan karena dia ngikut kuda tuan. Mohon maaf saya lagi haid. Ini kata hakim yang ketiga. Nah itu bingung malaikat. Faqalal malak, subhanallah, ya ayah hidur zakat. Ya kata malaikat kaget, kata ini hakim yang ketiga, dia katakan dia lagi haid. Kata dia, mohon masya Allah, subhanallah, apakah orang laki-laki bisa haid? Apa orang laki bisa men? Maka hakim yang ketiga katakan, subhanallah, atalidul farus baqaratan, apakah ada seekor kuda jantan melahirkan anak sapi? Itu maksud dia. Ya ada nggak, mungkin nggak? Ya katanya hakim yang ketiga, mungkin nggak kalau kuda jantan melahirkan anak sapi? Mungkin nggak?
Ya, kata beliau begitu. Wa hakama biha sahibiha, hakim yang ketiga memutuskan ini anak sapi tetap pemilik induk sapi. Nah, itu ya begitu terjadi. Jadi ternyata sogok menyogok, suap menyuap itu sudah terjadi dari tahun jebot ternyata. Itu di zaman Bani Israel sudah terjadi. Maka orang-orang yang berkata benar itu ya efeknya, dampaknya itu sangat besar, pengaruhnya sangat besar. Orang yang selalu berkata benar itu memberikan pengaruh bukan buat dirinya saja, juga buat orang lain. Satu kisah. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, kata beliau, banaitu amri al-sidqi. Saya ya sudah dibiasakan sejak kecil untuk berkata benar. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, maka beliau menjadi Qutbul Auliya. Ya, pemimpinnya para wali itu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, karena begitu, karena dari kecil beliau itu dibiasakan oleh ibunya, karena beliau yatim, masih kecil udah jadi yatim. Ya, beliau didasari oleh ibunya selalu harus berkata benar apapun resikonya. Wadhalika ani kharajtu min Makkah ila Baghdad atlubul ilma. Saya pernah kecil mulai agak gede, ya kira-kira usia itu 11 atau 12 tahun, kata beliau saya disuruh sama ibu saya untuk mencari ilmu. Saya hijrah ya dari kota Mekah, beliau aslinya di Mekah sampai ke Baghdad, ke Irak. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Pergi ke Irak. Ya, ikut rombongan jalan. Batatni ummi arba'ina dinaron. Itu ayahnya Syekh Abdul Qadir Jilani meninggalkan harta warisan uang sebanyak 40.000 dinar. Cukup banyak. Ya, cukup banyak. Karena orang dulu tuh kalau mondok dari pergi ke pulang udah jadi orang. 30 tahun, 40 tahun baru pulang. Dulu begitu. Ya, sehingga itu dikasih bekal sama ibunya, peninggalan ayahnya itu dikasih semua masih Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya, kemudian ibu saya pesan, ini uang cukup banyak, 40.000 dinar. Ya, 40.000 dinar kali 4 gram udah berapa duit, itu duitnya. Ya, pahadat nih al-sidik, tapi ibu saya itu buat perjanjian sama saya untuk selalu berada dalam kebenaran, apapun resikonya. Singkat kata, Syekh Abdul Qadir Jilani berangkat, ya ikut rombongan sampai di daerah Hamazah, itu daerah perbatasan antara Mekah, sudah antara Mekah dan Irak. Nah, sampai di sana itu tiba-tiba di perjalanan mereka dirampok, mereka dibegal, ya oleh para pembegal. Semua itu ya para musafir dibegalin, semuanya hartanya diambilin, termasuk hartanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena bocah kecil itu bawa gembolan gede lah, 40.000 dinar. Bawa gembolan, bawa apa namanya itu? Buntelan, bawa buntelan besar. Dicurigain, bocah kecil kok bawa buntelan besar ini, berat lagi. Ditanya itu, ya ditanya, apa yang kamu bawa? Ya maaf, apa yang kamu bawa? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, saya bawa pakaian, makanan sama duit 40 dinar. Sama duit 40 dinar. Ya, sama duit 40 dinar. Nah, 40 dinar. 40 dinar, ba'ina dinar, 40 dinar. Nah, dibilangnya itu, kaget itu kata perampok. Apa iya gitu bocah kecil ini buat duit sebanyak ini? Apa iya bocah kecil ini buat duit sebanyak itu? Nggak mungkin. Bohong ini pasti anak. Apa kata dia? Benar, saya bawa bekal, pakaian, makanan sama duit 40 dinar. Oh, udah dibawalah ke pemimpinnya, dihadapkan ke pemimpinnya. Ya, dihadapkan ke pemimpinnya. Apa kata pemimpinnya? Wahai anak kecil, apa yang kamu bawa? Ya, kata beliau, saya bawa makanan, bawa pakaian sama duit 40 dinar. Kaget itu pemimpinnya. Ya, pemimpinnya kaget. Kenapa begitu? Kenapa kau bilang? Ya, kalau kamu nggak bilang, nggak mungkin kami ambil. Tapi karena kamu bilang, kami akan ambil. Ya, kata beliau, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, silakan. Kenapa begitu? Kenapa kamu jujur? Kenapa kamu jujur? Fakhafu nakhuna ahdana. Kami takut perjanjian yang sudah kami buat dengan ibu saya. Itu kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani yang menjadi sebab taubatnya itu pemimpin perampok. Kata beliau, saya takut mengkhianati perjanjian yang sudah saya buat dengan ibu saya. Kata beliau, akhirnya itu pemimpin perampok
langsung teriak histeris, dia robek bajunya, dilepas bajunya, dibuang senjatanya. Apa kata dia? Faqala anta takhafu an takhuna ummak, yang ada ummik, yang kau itu takut mengkhianati perjanjian yang kau buat sama ibumu. Wa ana la akhafu an akhuna ahdallah, sementara kami ini enggak takut perjanjian yang sudah kami buat terhadap Allah. Apa kata beliau? Tuma amara biraddi ma akhadhu minal ghafilah, itu anak buahnya sama bosnya sekarang semuanya kembaliin, yang tadi udah diambil balikin, punya sebulan, balikin semuanya. Pana taibun lillahi ala yadik, wahai Abdul Qadir Jilani, saya taubat di tanganmu. Tuh lihat, pengaruhnya berkata benar. Saya taubat di tanganmu, kata pemimpin perampok. Faqala man ma'ah, maka pengikut-pengikutnya, anak buahnya, mereka mengatakan anta kabirun fi ghatit tariq wa antal yawma kabirun fi taubah. Engkau kemarin-kemarin adalah pimpinan kami dalam merampok, membegal, tapi hari ini engkau adalah pimpinan kami dan yang bertaubat. Fatabu jami'an bi barakati sidqi, semuanya taubat karena ucapan benar yang keluar dari mulut mulianya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu pengaruhnya ucapan benar. Ya, maka kata Nabi itu kulil haq walau kana murran, katakan yang benar kalaupun itu resikonya besar, kalaupun itu pahit akhirnya, tapi ya selalu berkata benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam hati kita kebenaran, Allah tanamkan dalam lidah kita kebenaran, sehingga kita berani mengucapkan yang benar adalah benar, yang hak adalah hak, karena itu nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tandain masih ada ya kelanjutan tentang tuntut menuntut ya hukum penetapan hukum dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbana tarafna wa annana sarafna ala ربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أهلا لكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب والآل والأصحاب عداد تز صحبي والحمد للإله